siapa di sini yang siap memuji Tuhan? Wah, semua juga siap. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau yang dulu. Kalau Nina bilang, apa kabar? Bilang, luar biasa. Yes, yes, yes. Lompat yang tinggi ya. Tadi udah coba nih. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Belum semuanya. Sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes, 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 yes. Semua lompat yang tinggi. Haleluya. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita memuji Tuhan. Tidak ada lagi yang tidur-tiduran. Boleh adik-adik duduk yang manis, berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Terima kasih atas anugerah-Mu. Sembahlah telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik ya, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan selamat pagi Bapa, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Sembahlah telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk ibadah sekolah minggu melalui Zoom online. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah ini Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami siap Bapa untuk memuji Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama katakan, amin. Jadi siap memuji Tuhan. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Boleh terpulang, boleh berdiri. Kita menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari kita bersukaria. Karena ini ada. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Kita menyatakan menerima Bapa. Menerima Kasih yang beri. Bukankah Yesus yang ada pada jauh kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Haleluya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Kita memuja berseri. Dilakukan Kasih yang beri. Bukankah Yesus yang ada yang dapat kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Kita memuja berseri. Dilakukan Kasih yang beri Yesus Bapa. Bukankah Yesus yang ada pada jauh kita? Mari kita bersukaria. Hari ini adik-adik semua bersukaria, amin. Yang bersukaria bilang, haleluya. Masih siap memuji Tuhan adik-adik? Haleluya. Kita menyanyikan pujian, saya Laskar Kristus. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Syabda. Saya Laskar Kristus. Syabda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap-siap. Saya Laskar Kristus. Syabda. Saya Laskar Kristus. Syabda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Jangan sing Laskar Kristus. Boleh katakan haleluya. Kita semua adalah Laskar Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, celengan persembahannya sudah disiapkan? Nah, kalau sudah, persembahan yang sudah disiapkan, kita mau berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Saatnya kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Dalam persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan.
Berkatilah setiap kami ya Bapa yang ingin memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil dimasukkan persembahan yang kesalengan, kita mau nyanyikan Bila yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan sikap yang baik kepada Tuhan. Duduk yang manis. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita menyanyikan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Haleluya.
adik-adik. Kita di sini ada sekitar 12 anak ya. Tolong semuanya siap-siap untuk reaksi kalau tante tanya ya, supaya kita bisa dapat sesuatu yang benar-benar berguna dari cerita sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik, kita mau firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, kita mau sebentar aja berdoa supaya Tuhan menolong kita dalam kita dengerin firman ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau kasih sikap yang terbaik. Mungkin kalau ada yang tiduran, mungkin bisa duduk, cari the best position yang nyaman buat kalian supaya kalian bisa konsentrasi. Kita mau berdoa sebentar. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak, sebentar kami mau dengarkan firman, Roh Kudus tolong kami, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu kami, sehingga firman yang ditaburkan boleh bertumbuh subur dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, aku mau minta tolong dari adik-adik pada pagi hari ini. Di sini ada Arlene, Amos, Angel, Christopher, Denzel, Elvira, Gavin, Giselle, Jeremy, Jonathan, Oriza, Theo, dan ada Zion. Ya, tante kan nggak ikut tiap minggu di kelas ini. Buat adik-adik yang bisa share apa yang disampaikan guru oleh yang ngajar minggu lalu, boleh tolong kasih reaction raise hand. Yang bisa tolong sharing apa yang disampaikan oleh guru sekolah minggu lalu, dan adik-adik itu nggak berkeberatan untuk sharing, adik-adik itu boleh raise hand untuk kembali men-sharingkan. Bagi adik-adik yang mau, nanti akan ada giveaway yang tante akan kirimkan. Yang mau sharing bahan minggu kemarin, bisa kan ya kasih reaction raise hand? Apakah ada yang mau sharing dari firman Tuhan yang disampaikan kemarin? Tante tunggu. Zion, Denzel, ayo. Ada yang raise hand? Kalau yang mau tolong kasih raise hand. Aku nggak mau push, tapi yang mau aja. Nanti kalau yang memang itu adalah benar, tante akan kirimin giveaway. Ya. Adakah? Tante tunggu sampai 10. Alin eta nggak mau, Gisel. Oke, kalau nggak ada tante nggak push ya. Yang minggu kemarin cerita, kalau tante salah tolong dikoreksi ya. Apakah minggu kemarin cerita tentang 10 tulah? Denzel? Iya. Benar ya, 10 tulah ya. 10 tulahnya sampai di mana, Denzel? Apakah sampai orang Israelnya sudah bisa keluar dari Mesir? Ya. Udah keluar, udah berjalan keluar ya? Belum. Belum, sebelum melewati apa tuh namanya tuh air terbelah itu loh, air laut yang terbelah. Jadi Oke, sebelum melewati air terbelah ya. Adik-adik ada yang bisa buka Bible, Tante Nika mau minta tolong. Yang bisa aku bisanya tolong online bacain. Aku baru bisanya online doang. Masih Inggris lagian. Oh, nggak apa-apa, Inggris juga welcome kalau ada yang bisa. Keluaran 14. Asal ngerti aja. Keluaran 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-2. Yang bisa tolong bacain. Kalau ada yang Inggris boleh, kalau ada yang bahasa Indonesia juga boleh. Dua-duanya tante udah buka Alkitabnya. Exodus 14 kalau yang bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia Keluaran 14. Ada yang bisa? Tante boleh minta tolong bacain. Mungkin tante boleh minta tolong Zion untuk membacakannya, Zion. Susah nggak? Punya Alkitabnya nggak untuk ngelihat? Klik.
Keluaran 14 ayat 1 dan 2 ada yang bisa bacain? Atau Kristo, minta tolong Christopher. Kristo bisa baca Alkitab, Kristo? Ayat berapa Tante? Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Oke. Bisakah itu? Berapa tadi, Ci? Ini aku bantu share aja ya. Dibukain dong sama Koko Albert. Terima kasih Koko Albert. Keluaran 14 ayat 1 dan 2. Nah, silakan baca deh, Kristo. Keluaran 14 yang dibiruin, Kristo, tolong baca. Kelihatan kah? Kristo punya kendala ya buat baca ya. Keluaran 14 ya. Oke, kalau nggak ada yang bisa baca ya udah Tante yang baca ya. Oke, Tante akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah. Ada kendala baca soalnya. Dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut, di depan Pihahirot. Adik-adik, kemarin kalau kita dengar cerita orang-orang Israel sudah ditolong Tuhan, di mana tulah ke-10 sudah terjadi, di mana anak-anak sulung daripada bangsa Mesirnya itu mati ya adik-adik, sehingga orang-orang Israel boleh keluar. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Mereka keluar dengan sangat bahagia. Mereka keluar dari budak yang sudah lama mereka alami itu dengan sangat sukacita. Lalu mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Koko Albert boleh tolong sharing map-nya? Mesir mengejar Israel. Iya, mengejar Israel. Tetapi nggak begitu aja adik-adik. Tapi kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nih, kita mau lihat mapnya, kita mau lihat petanya ya adik-adik ya. Di situ ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Adik-adik lihat nggak? Denzel lihat 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Ameta kelihatan? Iya, Kelihatan ya Denzel ya. Ameta kelihatan? Amesa sampai Pihahirot. Iya, Pihahirot ya. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau kalian ingat ceritanya dari awal, kalian dengarkan waktu gimana orang Israel ada di tanah Goshen. Jadi orang Israel itu dikhususkan karena orang Israel itu kan dia piara domba ya adik-adik ya, mereka penggembala. Padahal orang Mesir itu mereka itu punya kebudayaan, mereka menganggap yang kayak gitu seperti dewa-dewa gitu ya. Mereka punya banyak dewa. Kalau kalian nanti diberkati atau pandemi sudah selesai, kalau bisa pergi ke Mesir itu kan mereka punya ada yang bentuknya anjing, ada yang ular, dan itu mereka binatang-binatang itu banyak yang mereka jadikan dewa. Sedangkan buat orang Israel domba itu adalah sembelihan dan ternak. Sehingga akhirnya orang Israel itu tinggalnya dikhususkan gitu. Tinggalnya tuh di tanah Goshen nomor 1 kalau kalian lihat ya. Nah, tanah Goshen itu jadi di Mesir tuh khusus orang Israel tinggal di Goshen. Nah, dari Goshen akhirnya mereka mengalami perbudakan yang sangat. Ada beberapa asumsi kalau kalian lihat piramid-piramid yang dibuat di bangsa-bangsa Mesir itu kemungkinan dibuat dalam masa perbudakan orang-orang Ibrani. Jadi ketika orang Hebrew itu
tinggal di Mesir, mereka disuruh kerja keras untuk bangun piramid yang sampai sekarang mungkin masih eksis, tapi ini beberapa asumsi ya adik-adik. Nah, dari Ramesses itu ketika mereka mendapatkan anugerah Tuhan, mereka keluar karena mereka dipaksa kerja, mereka jalan itu ke arah Sukot ya. Dari Ramesses mereka ke Pitom Sukot. Nah, mereka di situ berkemah, mereka happy banget, mereka keluar dari dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Mereka nggak tahu tanah perjanjian di mana. Nah, adik-adik, hari ini kita sampai di yang ketiga. Kalau tadi kita baca sama-sama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Adik-adik lihat Pihahirot. Arlin lihat, Arlin? Iya. Lihat, tadi dikasih warna apa sama Ko Albert? Dikasih stabilo apa? Pihahirot. Dikasih warna apa? Kelihatan. Ya, Lin? Green. Green, oke. Warna hijau ya, green ya. Pihahirot. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat ya, nih ayatnya tadi bilang gini, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut tepat di Baal Zephon. Kamu kebayang nggak ya, kamu keluar, ternyata ide orang Israel sampai ke depan laut itu idenya Musa atau idenya Tuhan, adik-adik? Idenya Musa pribadi secara manusia itu idenya Tuhan. Zion, are you there? Gak ada suara. Denzel, itu idenya Tuhan atau idenya si Musa untuk membuat orang Israel ada di depan tepi laut? Di tepi laut. Sampai tahu-tahu dibawa sampai ke depan tepi laut, itu idenya siapa? Siapa? Idenya Tuhan atau ide Tuhan? Benar, idenya Musa. Karena idenya Tuhan, maaf, bukan idenya Musa. Karena tadi kalau kita baca di Keluaran 14 bilangnya gini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berarti itu adalah perintah Tuhan. Nah, ajaibnya perintah Tuhan itu membawa orang Israel sampai ke depan laut Teberau. Adik-adik, coba kita berpikir, ini apakah nggak aneh ya? Kalau kita lihat peta, kok malah kita dibawa Tuhan ke depan laut? Laut itu kan sesuatu yang mau bagaimana? Masa kita terbang gitu ya lewat laut? Masa kita berenang kayak ikan? Tetapi Tuhan membawa orang Israel itu ke depan laut. Makanya kemudian di ayat berikutnya Tuhan udah bilang begini, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri padang gurun dan mengurung mereka. Aku mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi Tuhan udah bilang sama Musa, kamu berjalan, kamu keluar dari Mesir, nanti si Firaun akan pikirin kamu sesat nih. Jadi itu adalah ide Tuhan, dan nanti kamu ya orang-orang Israel, kamu akan lihat kemuliaanku. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, mereka udah dapat firman. Mereka udah dapat pesan Tuhan. Tuhan bilang, nanti saya mau kasih lihat kemuliaan. Ayo jalan. Tetapi ketika orang Israel jalan, dan ketika mereka lihat laut, apa yang mereka lakukan adik-adik? Apa yang terjadi sama orang Israel pada saat itu? Orang Israel itu menjadi sangat takut. Karena orang Israel berkata begini kepada Musa di ayat 10. Ya, ayat 10 orang Israel bilang begini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami bekerja pada Mesir, sebab ini lebih baik kepada kami bekerja pada Mesir daripada mati di padang gurun ini. Adik-adik, orang Israel diajar Tuhan untuk percaya. Karena pada awal Tuhan udah bilang nanti aku mau nyatain kemuliaan ya. Tetapi adik-adik di ayat berikutnya, adik-adik di ayat 12, orang Israel ketika benar-benar lihat situasi laut, dia bilang, ini nggak salah ya Tuhan. Tuhan mau bikin kita mati ya. Karena yang mereka lihat adalah laut. Apa katanya dia bilang kurang kuburannya di Mesir, katanya sampai kita dihadapkan ke laut. Adik-adik, Tante Nika percaya di sini semua udah tahu ceritanya. End of the story.
Arneta, apakah boleh tolong bantu sharing Tante Nike? Ketika mereka lagi ketakutan begitu, apa yang terjadi, Arneta? Kenapa Niko? Niko? Ya, suara Tante terputus kah? Jadi apakah yang terjadi sesudah orang Israel teriak-teriak begitu? End of the story. Akhir dari cerita ini ketika Tuhan menghadapkan laut teberau, apa yang terjadi sama bangsa Israel? Apakah mereka semua mati di laut atau apa yang terjadi pada cerita ini? They passed it. Kenapa, Net? They passed it. Yeah, mereka Oke. leave. Mereka keluar, terus kemudian apa yang terjadi, Aneta, dengan proses orang Israel waktu ngadepin laut itu, apa yang terjadi? Boleh diceritakan lebih detail? Lautnya jadi terbelah menjadi dua. Oh, laut jadi terbelah dan mereka, adik-adik kita tahu ya ceritanya ya, dalam ketakutan mereka, Musa angkat tongkatnya, bahkan dari kecil kita udah tahu caranya. Ada lagunya, caranya lagi. Om Rudi tuh suka nyanyi, sampai hari ini Tante masih ingat ada Om Rudi di sini, bagaimana cara Musa gitu ya, melewati laut kosong gitu ya. Berjalan bukan, berlari bukan, bagaimana ceritanya, gimana Tuhan menolong orang Israel ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka lautnya terbelah dan orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini yang Tante mau sharing, jadi mohon perhatiannya. Kita mau belajar hari ini buat percaya kepada Tuhan. Orang Israel sudah dibilangin, nanti Tuhan mau kasih kemuliaan loh, ayo jalan. Tapi begitu mereka lihat laut, begitu mereka lihat kendala, mereka bukannya ingat janji Tuhan, tapi janji sama orang Israel itu, apa Denzel? Atau mungkin Gisel bisa tolong apa yang terjadi sama orang Israel itu ketika mereka lihat laut, apakah mereka ingat janji Tuhan? Gisela? Iya. Hah? Orang Israel ingat janji Tuhan ketika mereka melihat laut? Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ketika kan awalnya kan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaan, tetapi di tengah jalan ketika orang Israel lihat laut, apa yang orang Israel katakan sama Musa? Mereka jadi ketakutan. Iya, bahkan keywordnya kalau bisa sampaikan ada kata kuburan. Tadi apa yang Tante Nike sharing kan tadi tentang itu. Apa kata orang Israel sama Musa? Sampai mereka berkata di ayat begini, adik-adik, apa kurang kuburannya di Mesir? Kamu mau bawa kita mati semua ke laut, Musa. Kamu mau bawa kita ini dihadapinya bukannya keluar dapat berkat, tapi ini kok masalah, kok ternyata laut yang dihadapi. Jadi orang Israel ketika melihat tantangan, ketika melihat laut di depan itu bukannya ingat janji Tuhan, padahal kan Tuhan bilang Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tapi ternyata orang Israel di sana ketakutan, bahkan mencaci maki Musa. Mereka lupa semua sama firman Tuhan. Karena tantangannya begitu besar, laut yang bergelora itu di depan mata mereka takut. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengingatkan kita, dalam kehidupan ini mungkin ada banyak tantangan. Sampai hari ini kita nggak tahu sampai kapan corona ini akan berakhir. Kita berharap dengan adanya vaksin situasi menjadi lebih baik. Ternyata tidak demikian hari-hari ini. Mungkin situasi pandemi ini seperti laut teberau yang kita lihat. Kita nggak ngerti bagaimana caranya. Kita nggak tahu. Tapi yang satu kita percaya adalah Tuhan janji, Tuhan menyertai, dan Tuhan janji firman-Nya itu adalah iya dan amin. Nah, pada masa-masa sekarang ini adik-adik kita belajar dari cerita bagaimana Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir dan menghadapi laut teberau. Mari kita udah tahu ceritanya bahwa Tuhan membuat mukjizat membelah laut, tapi sebenarnya bukan membelah laut yang hari ini kita mau sampaikan, tetapi yang kita mau sampaikan, mari kita mau tetap berpegang pada janji Tuhan. Jangan terbatas melihat masalah dengan mata kepala kita. Adik-adik, Tante akan sharing sebentar sebuah video. Video ini adalah tentang orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa menginspirasi anak-anak remaja begitu banyak. Orang ini punya kendala dan ajaibnya orang ini sekarang sudah punya anak, punya istri, dan hidup dengan baik menjadi
the best motivator di dunia. Minta tolong Kak Albert sharing. Jadi adik-adik, masalah sebesar apapun, ingat selalu akan ada solusi bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau saksikan video berikut ya adik-adik. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married, I'm not going to have a job, I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Terima kasih Pak Albert. Tadi ada message yang disampaikan cuma dalam bahasa Inggris. Dia bilang, remaja putri, remaja pria, jangan marah terhadap hidup. Mari kita bersyukur dan berpikir besar. Kadang-kadang seperti orang Israel, waktu dia lihat laut berlaut, dia marah sama Musa. Dia bilang, ini Tuhan apa-apaan? Keluar dari Mesir, bukannya dapat padang yang hijau, yang enak. Malah dihadapinya laut.
Laut Teberau kita ini mau dibawa mati, mereka istilahnya begitu. Apa kurang kuburannya di Mesir ya, kita sampai dibawa ke laut begini. Adik-adik, dalam kehidupan ada banyak hal yang kita terbatas untuk memahami. Tapi yang jadi bagian kita, mari kita mau mempercayai bahwa firman Tuhan berkata kalian berharga. Firman Tuhan berkata mari bersyukur. Firman Tuhan bilang hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Tante, harapan apa? Hari-hari ini susah sekali. Papa mama saya begitu bergumul dalam pekerjaan, sering sekali berantem karena kondisinya ini sulit, Tante. Itu adalah Laut Teberau yang kita lihat. Itu adalah Laut Merah yang kita lihat, kok kelihatannya begini, bagaimana caranya? Kita nggak ngerti adik-adik caranya. Tapi yang kita tahu, ada jalan keluar. Seperti Tuhan menolong orang Israel melewati Laut Teberau. Tuhan juga menolong kita dalam kehidupan ini. Kita mau belajar tadi dari video yang kita lihat tentang Nick Vujicic. Dia sekarang sudah punya anak punya istri yang cantik. Dia hidup dengan normal. Kenapa? Karena dia punya mindset untuk mengucap syukur dan dia menjalankan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan gak hanya di kepala, tapi dia lakukan, dia grateful, dia bersyukur. Adik-adik orang Israel 40 tahun di Mesir, tahu nggak penyakitnya apa? Bukan karena dosa yang mengerikan, bukan karena dosa yang membunuh dan sebagainya, tetapi dosanya apa? Adik-adik mereka nggak bisa grateful, mereka nggak bisa bersyukur, hidupnya penuh dengan gerutu dan grumble. Adik-adik, hari ini kita mau belajar percaya sama janji Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang marah-marah sama Tuhan. Tapi kita mau mengucap syukur dan belajar supaya ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita bisa jadi pemenang kehidupan. Itu firman Tuhan hari ini. Tante mungkin ceritanya berbeda, cuma Tante mau sampaikan ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, itu bukan end of the story. Orang Israel pikir, wah udah bebas. Ternyata di situ masih ada satu perjalanan lagi, di mana Tuhan izinkan supaya orang-orang Israel itu boleh menjadi berkat dan jadi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke, demikian cerita dari Tante. Apakah ada yang mau nanya? Kalau kalian suka lihat YouTube, kalian boleh lihat namanya Nick Vujicic. Itu ada story-nya, dia banyak memotivasi anak-anak dan orang muda. Ya, dia bisa swimming, dia bisa main football, dia bisa diving, padahal dia nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Ya, dan dia bisa main drum, dan epicnya lagi dia bisa nyetir, adik-adik. Karena kenapa? Dulu dia cerita dia pernah mau bunuh diri, tapi akhirnya ketika dia tahu kebenaran firman, hidupnya berubah. Ya, oke. Kalau nggak ada yang mau nanya, Tante serahkan mungkin di sini kepada yang pegang kelas besar. Siapakah? Om Rudi mungkin? Oh, Rudi, ada yang mau tambahin ke Rudi? Silakan ke Rudi. Selamat pagi adik-adik. Tadi cerita dari Tante Yunika sangat jelas ya. Sangat jelas sekali bagaimana bahwa setiap masalah ke depan kita memang tidak bisa melihat. Tapi satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, pegang Tuhan Yesus sebagai kehidupan kalian. Karena dia yang tahu masa depan, karena dia Alfa dan Omega. Dia lebih tahu daripada kita. Jadi kita segala sesuatu minta sama dia. Dan ingat, tadi kan Tante Yunika bilang bahwa satu masalah selesai di depan. Tapi masalah lain di depan timbul lagi. Selesainya itu adalah bagian kalian diajar dan dididik untuk menyelesaikan setiap masalah demi masalah dalam kehidupan kalian. Karena hal itu tidak mudah, memang iya. Tidak gampang, iya. Tapi ingat bahwa segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ingat itu, pegang itu ayat itu. Bahwa Tuhan Yesus akan berikan yang terbaik bagi anak-anaknya yang selalu bersandar dan percaya kepada dia di setiap masalah kehidupannya. Sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Jangan berpikir buruk. Lakukan saja yang kalian bisa berbuat baik. Lakukan saja bersama dengan Kristus. Kalau dia yakin dan percaya,
Waktu kalian menengok ke belakang jalan kalian, kalian akan melihat saya bersyukur karena saya bersama dengan Tuhan Yesus melalui masalah demi masalah mendapat kesuksesan. Ini karena anugerah yang Tuhan berikan bagi saya. Itu prinsip, itu yang kita imani, itu yang kita percayai dalam kehidupan ini. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing. Karena orang tua hanya bisa mengajar dan mendidik. Tapi yang membentuk diri kalian adalah diri kalian sendiri. Itu saja mungkin tambahan Kak Rudy. Terima kasih Om Rudi. Sebelum ditutup, adik-adik, Tante Nike diingatkan. Mungkin di masa-masa kayak begini, kalian mungkin ada keluh, ada marah, ada kesel. Aduh, seandainya kondisi nggak begini, biasanya kalau lebaran saya jalan-jalan, saya pergi, saya fun, ini kondisinya kayak terkurung, bahkan sekarang ke mall juga ditakut-takutin, karena katanya virus strain baru muncul di Indonesia. Mari kita belajar adik-adik, sama-sama Tante juga belajar. Kita mau belajar to be grateful, untuk bersyukur. Jangan grumble, jangan ngedumel, jangan marah seperti tadi kata Niko Jirik. Jangan kayak orang Israel yang bilang, emang mau bikin gue mati, yang nggak ada kuburan lagi di Mesir ya. Terus kita mulai marah-marah dan kesel dengan kehidupan ini. Ayo sama-sama kita mau belajar untuk be grateful and don't grumble. Mari kita senantiasa mengucap syukur, jangan suka menggerutu. Itu aja, kita akan akhiri dalam doa. Mungkin minta tolong Koko Albert untuk menutup dalam doa. Oke. Yuk, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat segala anugerah kami Tuhan, segala kebaikan kami bisa menyaksikan Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan kami bisa bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau bisa merenungkan firman-Mu Bapak, kalau misalkan kami bisa diingatkan kembali Tuhan untuk selalu bersyukur Bapak. Berapa banyak masalah yang ada di depan kami Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami Bapak. Biarlah kami tahu Tuhan, masa bahwa masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau tidak pernah memberikan hal yang buruk bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa memiliki hati yang sukacita Tuhan, hati yang dipenuhi damai sejahtera Tuhan untuk melewati segalanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah alam sebenarnya kami. Tuhan, kami cuma berdoa Tuhan buat ya, teman-teman kami Tuhan yang mungkin belum bisa hadir pada hari ini Bapak. Dan berdoa Tuhan dimanapun mereka berada Bapak, biar kami rindu Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka Tuhan minggu yang akan datang Bapak. Juga berdoa buat Cinika Tuhan, untuk Rudi Tuhan, buat Kanona Bapak yang bisa bersama dengan kami Tuhan. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, bisa terus menjadi berkat Bapak, bisa terus menjadi kesaksian Tuhan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, karena kami mau berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, kami mau melakukan segala aktivitas pada hari ini Bapak. Biarlah kami apapun yang kami kerjakan Tuhan hanya untuk memuji memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk kita foto dulu yuk. Nyalain kameranya teman-teman.